Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Saudaraku yang terkasih, coba tanyakan kepada orang-orang yang sukses, orang-orang yang berjaya, orang-orang yang berhasil dalam dunia ini, apa yang menjadi kunci keberhasilan mereka? Semua pasti akan menjawab bahwa salah satu kunci untuk meraih keberhasilan adalah kerajinan. Ya, orang yang sukses tidak mengenal kata malas dalam hidupnya. Rajin adalah tangga menuju sukses, sedangkan malas adalah penghalang untuk meraih keberhasilan. Jika sampai hari ini saudara masih melihara kemalasan atau suka bermalas-malasan dalam segala hal, malas belajar, malas berdoa, malas beribadah, malas bekerja dan sebagainya, jangan pernah bermimpi menjadi orang yang sukses, saudara. Yusuf adalah salah satu tokoh muda inspiratif di kitab Perjanjian Lama, adalah anak ke-11 dari Yakub dan anak pertama dari Rahel, istri yang dicintainya. Alkitab menyatakan bahwa Yusuf adalah anak kesayangan, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Kejadian 37 ayat 3. Meskipun beroleh kasih sayang yang lebih dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, tidak membuat Yusuf tumbuh menjadi anak yang manja, anak yang suka bermalas-malasan. Di usia yang masih muda, Yusuf terbiasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Jadi, kerajinannya dalam bekerja sudah Yusuf perlihatkan saat ia masih muda, saudara. Sadar atau tidak, ketika orang rajin dalam mengerjakan apapun, sebenarnya ia sedang menapaki tangga menuju kesuksesan. Kerajinan dalam bekerja itulah yang membuat Yusuf disukai oleh semua orang, sekalipun ia hidup dalam tekanan. Saudaraku, mustahil Firaun mempercayakan seluruh kekayaannya kepada Yusuf jika ia melihat Yusuf adalah orang yang malas. Begitu juga dengan kepala penjara yang juga mempercayakan kepada Yusuf semua tahanan dan semua pekerjaan yang dilakukan. Karena itu, saudara, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10.
Jangan suka menundanya. Pekerjaan apapun yang dipercayakan Tuhan kepada saudara, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, kerjakan itu dengan rajin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan saat ini. Kami berdoa, bersyukur, kami memuji Tuhan. Engkau memberikan salah satu kunci kami menuju kepada keberhasilan, kesuksesan, yaitu kami harus rajin. Bukan sebaliknya, bermalas-malasan dan menunda-nunda mengerjakan sesuatu. Ya Tuhan, biarlah hari ini ketika kami mendengarkan, bila kami adalah seorang yang malas belajar, malas berdoa, malas beribadah, malas bekerja, apalagi malas saat teduh, ya Tuhan tolong kami supaya dengan firman Allah ini menegur kami dan kami digerakkan Tuhan untuk melakukan firman Tuhan ini, menjadi orang yang rajin, menjadi orang yang sungguh-sungguh mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan, karena kami tahu di sanalah kami akan menjumpai tangga-tangga yang akan membawa kami menuju keberhasilan, dan berkat Tuhan akan tercurah atasnya. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan
Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beriman. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.